Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Camar Cerita Grammar. Kali ini cerita kita tentang kata untuk. Bagusnya menggunakan to atau for ya. Fungsi pertama, to ataupun for bisa menyatakan fungsi. Contoh, saya punya pisau untuk memotong sayur. Ada kata untuk di situ, bisa kita terjemah menggunakan to ataupun for. Dua-duanya sama-sama boleh. Dengan ketentuan, menggunakan to harus ketemu dengan verb satu murni. Makanya disebut to infinitive alias to plus verb satu murni. Boleh juga kita menggunakan for, asalkan setelah for-nya kita ganti dengan verb ing alias gerund. Hasilnya seperti yang atas teman-teman. I have a knife to cut vegetables. Atau I have a knife for cutting vegetables. Dalam arti yang sama, saya punya pisau untuk memotong sayur. Bisa to cut atau for cutting. Yang kedua, to ataupun for sama-sama bisa menyatakan tujuan. Contohnya, saya datang ke Pare untuk belajar bahasa Inggris. I came to Pare to study English. Jika kita menggunakan to, pastikan ketemu dengan verb satu murni, to study. Bukan to studies, bukan to studying, bukan to studied. Jika kita menggunakan for, karena for itu pada dasarnya adalah preposisi, pertemukan dia dengan anggota non. I came to Paris for English. Bisa non atau non phrase ya. Misal kita tambahkan kata better. I came to Paris for my better English. Itu juga boleh. Jadi itu dia menggunakan to selalu ketemu dengan verb satu murni. Jika kita menggunakan for, ketemunya dengan non untuk yang makna tujuan, untuk yang menyatakan fungsi seperti punya pisau untuk apa, punya piring untuk apa. Nah itu juga bisa menggunakan for, namun ketemunya dengan gerund. Secara umum dalam bahasa kita, teman-teman, jika ada kata untuk plus kata kerja, utamakanlah menggunakan to daripada for. Contohnya seperti apa tuh? Kita punya mata untuk melihat. Fokus pada kata untuknya ya. Setelah kata untuk, ada kata melihat. Melihat di situ juga sebagai kata kerja. Maksud saya adalah kata untuknya bertemu dengan kata kerja. Nah, maka utamakan menggunakan to daripada for. Kita, we punya have mata eyes untuk to melihat see. We have eyes to see. Mereka memintaku untuk membantu anak itu. Fokus pada kata untuk. Setelah kata untuk ada kata kerja teman-teman, yaitu membantu. Maka utamakan saja kita menggunakan to daripada for. Mereka, they, memintaku, asked me, untuk membantu, to help, anak itu, the kid. They asked me to help the kid. Nah, jadi ini secara umum, jika kita bertemu kata untuk plus kata kerja, pakai saja to daripada for. Sebaliknya, jika ketemu dengan kata untuk, namun setelahnya bukan kata kerja, bisa saja kita menggunakan for. Misal nih, saya membeli jus ini untuk kamu. Nah, setelah kata untuk bukan kata kerja kan, maka kita utamakan menggunakan for. I bought this juice for you. Saya tidak punya waktu untuk hal itu. Setelah kata untuk di sini bukan kata kerja, maka kita bisa menggunakan for.
Kalaupun nih tetap mau menggunakan to juga boleh sih, asalkan kita harus bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Pastikan to ketemu dengan verb 1. I don't have time to think about it. Nah, tidak boleh langsung to about it. I don't have time to about it. Gak boleh. Kalau mau pakai to, pastikan ada verb 1 murninya dulu. Dalam hal ini kita bisa menggunakan kata think dari konteksnya ya. I don't have time to think about it. Atau karena setelah untuk bukan kata kerja tuh, lebih amannya lagi malah pakai for karena tidak ketemu kata kerja. I don't have time for that. I don't have time for it. Nah, seperti itu teman-teman. Jika ada untuk ketemu dengan kata kerja, utamakan saja menggunakan to see, to help, to walk, to invite, to, dan seterusnya. Jika ada kata untuk ketemunya selain kata kerja, utamakan menggunakan for, itu lebih aman. For you, for that, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman mengenai kata untuk dalam bahasa Indonesia, bisa diterjemah menggunakan to atau for. Oke, sekian cerita grammar kali ini. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.